Selamat datang, di depan saya ada Torus Ultra Thin MagSafe Case untuk iPhone 17 Pro, dan saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas casing ini, bagaimana casing ini terpasang di perangkat, fitur-fiturnya, dan juga opini umum tentangnya. Jadi mari kita langsung saja, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan. Jika ada di antara pembuat casing ini yang menonton, tolong buat kotak-kotaknya sedikit lebih jelas tentang apa isi casing di dalamnya, karena jika kalian punya, seperti saya, benar-benar semuanya, demi Tuhan, saya tidak bisa membedakannya, saya benar-benar tidak tahu yang mana. Dan karena saya membelinya dari Amazon Jerman, penamaan di bagian belakang juga tidak membantu saya. Saya tidak bisa berbahasa Jerman, jadi saya benar-benar tidak tahu itu apa. Menerjemahkan lewat Google Translate juga agak aneh hasilnya. Jadi saya hanya menebak-nebak dari hal-hal yang bisa saya pahami dan pada dasarnya mengeliminasi hal-hal yang tidak masuk akal, lalu membiarkan yang terakhir sebagai pilihannya. Tapi bagaimanapun, mari kita mulai saja. Jadi ini adalah versi MagSafe dari casing ini. Katanya sih begitu, mari kita lihat apakah benar. Ya benar, dan saya sudah langsung lebih suka yang ini dibandingkan yang sebelumnya saya unboxing, kecuali kalau saya salah unboxing yang mana, yang sangat mungkin terjadi karena saya benar-benar tidak tahu mana yang mana. Jadi yang ini punya warna kuning yang bagus dan kuningnya cukup mencolok di sini. Agak kebiruan yang sangat cocok dengan ponselnya sendiri, benar-benar serasi. Ini terbuat dari plastik, bisa kamu dengar suaranya. Sekarang soal perlindungan, ini terbuat dari plastik, jadi seharusnya tetap bisa melindungi perangkatmu dengan cukup baik. Plastik itu cukup tahan lama, tapi kalau terjatuh, plastik bisa berubah bentuk dan jelas tidak akan kembali seperti semula. Kalau dibandingkan dengan casing silikon seperti yang ini atau yang berbahan karet, biasanya kalau jatuh, kerusakan atau benturannya itu, kamu tahu, hanya tekanannya masuk, terkompresi, lalu kembali ke bentuk semula. Karena ini terutama terbuat dari bahan karet, jadi pada dasarnya bisa kembali ke bentuk aslinya. Tapi pada plastik, kamu tidak akan mendapatkan efek seperti ini. Namun casing ini sendiri dibuat dengan baik, tipis. Semua tombol tertutup, kecuali tombol kamera. Di sini hanya ada lubang saja, dan semua tombol ini, seperti yang bisa kamu lihat, memiliki lubang potongan hampir di seluruh bagian, hanya tertahan di bagian atas sini. Jadi plastiknya hanya menahan di bagian atas saja. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tombol-tombol lainnya. Kecuali tombol volume minus, karena yang satu ini plastiknya ada di bagian bawah. Dan ini cukup bagus karena saat kamu memasukkan ponselmu ke sini, pas banget, kamu bisa lihat semua tombol tertutup dan tetap mudah ditekan. Sekarang, satu hal yang ingin saya tekankan karena ini plastik itu tidak terlalu tahan terhadap deformasi. Jadi jika ada sesuatu yang tersangkut di tombol ini tuh, yang memang sangat mungkin terjadi, tombol ini bisa dengan mudah tercabut atau patah seiring waktu. Jika kamu menekannya ke bawah, tombol ini juga bisa patah. Jadi ini memang bagian yang agak rapuh yang mungkin akan kamu alami setelah menggunakannya. Kalau tidak ada apapun yang mengganggu bagian ini, cukup tekan ke bawah, kering seperti tekan dengan keras atau kasar, atau tarik keluar, seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Jarak tekan di sini sangat minimal, jadi keausan hanya dari menekannya. Seperti plastik yang harus bengkok, hampir tidak ada di sini, jadi seharusnya ini bukan masalah. Sekarang soal kecocokan, casing ini cukup pas dengan perangkat. Ada sedikit bibir yang menonjol di sekeliling perangkat untuk melindungi layar. Ini cukup minimal dan saya sudah memasang tempered glass di perangkat, tapi tetap saja melindungi dari goresan pada layar saat diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Sekarang, jika kita lihat bagian bawah, bukan belakang, kita punya lubang untuk port pengisian daya dan juga speaker. Casing plastik ini benar-benar memotong semua bagian dengan cukup rapi, jadi ini lebih simetris. Potongannya tidak sempurna, speaker masih lebih dekat ke bagian atas casing daripada di tengah, tapi ini masih lebih baik daripada kebanyakan casing yang pernah saya coba, di mana silikon biasanya sangat dekat dengan lubang speaker, hampir menyentuhnya. Jadi, ini hampir yang terbaik yang bisa saya katakan. Nah, dengan itu, mari kita lihat juga bagian belakang, dan di sini kita punya bagian yang terbuka, mereka menyebutnya plato, dan jelas bagian ini bisa tergores karena terbuka. Tapi ada bibir di sekeliling sini untuk melindungi lensa
Jadi saat Anda meletakkannya, lensa tidak akan tergores. Jadi hal itu seharusnya tidak perlu dikhawatirkan di sini. Dan selain itu, untuk desain seperti ini, mungkin memungkinkan Anda untuk memasang pelindung lensa, bahkan beberapa jenis yang berbeda lebih tepatnya. Jadi saya memasang pelindung yang sangat mirip dengan yang Samsung gunakan di perangkat mereka, semacam cincin hitam seperti ini. Dan mungkin pelindung ini bisa dipasang di sini karena ada sedikit ruang di sekitar sini, di sudut-sudutnya. Jadi bisa saja muat untuk pelindung lensa seperti itu, meskipun saya sudah tidak punya lagi untuk mencobanya dan mungkin akan sangat pas di sini. Jadi itu salah satu halnya. Yang hampir pasti tidak akan cocok adalah yang satu ini. Yang ini untuk versi Air, tapi Anda juga bisa mendapatkan yang sama untuk perangkat ini. Begitu juga untuk Pro Max atau yang versi biasa. Jadi cara kerjanya ini hanya berupa lempengan kaca besar, seperti yang bisa Anda lihat. Lebih tepatnya lempengan plastik dan kaca. Dan pelindung ini akan menempel di seluruh area kosong di sekitar sini. Ada lekukan khusus di sekitar kamera, seperti yang satu ini di sini. Ini untuk versi Air, jadi hanya ada satu kamera, lampu kilat, dan mikrofon. Itulah mengapa hanya ada 3 bagian seperti ini. Tapi jelas untuk versi Pro itu akan ada untuk kamera dan lampu kilatnya. Akan ada lubang khusus untuk mikrofon, lidar, dan ketiga kamera. Dan ini tidak akan berfungsi. Ini yang pertama. Saya rasa sebenarnya ini lebih tinggi. Ya, ini lebih tinggi daripada bibir pelindung di sekitarnya. Jadi ketika Anda meletakkannya, bagian ini akan selalu menyentuh meja dan karena permukaannya terbuat dari kaca, jika terjatuh kemungkinan besar akan pecah. Mudah pecah dan selain itu, jelas tidak akan pas di bagian sudut sini. Seperti yang bisa Anda lihat, sudut-sudut di sini agak tebal dari lensa kamera sampai ke sini. Ini benar-benar beberapa milimeter. Kita tidak punya ruang sebanyak itu di sini, jadi ini tidak akan muat. Saya tahu ini memang tidak dirancang untuk ponsel spesifik ini, tapi biasanya jaraknya hampir sama karena aksesori seperti ini memang dibuat untuk orang yang tidak menggunakan casing pada perangkat mereka. Jadi ya. Sekarang yang pasti akan cocok adalah pelindung lensa yang mungkin paling murah yang bisa Anda temukan, biasanya berupa cakram plastik seperti stiker bening plastik atau kadang-kadang kaca yang tinggal ditempelkan di atas lensa Anda di sini untuk melindunginya. Ini adalah solusi yang paling tidak terlihat karena Anda hampir tidak bisa melihat kalau ada pelindung di sana. Ini juga yang paling minimalis karena Anda hampir tidak membutuhkan ruang tambahan sama sekali. Dan jelas dengan casing ini pelindung seperti itu akan tetap berfungsi tanpa masalah. Jadi hal terakhir adalah fakta bahwa perangkat ini dilengkapi dengan MagSafe, yang mana saya tidak benar-benar memiliki aksesori apapun di sini untuk mengujinya, tetapi ia memiliki MagSafe yang dapat kita lihat saat kita membuka casingnya. Jadi Anda bisa melihatnya di sini, dirancang oleh Taurus, Mag atau Mag apapun. Magnetisme yang ditingkatkan, dingin. Jadi ya, ini hanyalah MagSafe biasa. Tentu saja akan bekerja dengan baik pada casing yang sangat tipis. Jadi meskipun ini tidak terlalu kuat menahan, ponselnya sendiri juga memiliki MagSafe, jadi akan bekerja bersamaan dengan yang satu ini, yang seharusnya bisa menahan dengan cukup baik. Dari segi desain kita juga punya branding Taurus di bagian kiri bawah casing, dan itu saja sebenarnya. Jadi seperti itulah. Sekarang, satu hal yang juga ingin saya tekankan adalah ini terbuat dari plastik solid. Jadi tidak akan mengalami masalah desain buruk seperti pada casing silikon. Saya selalu merekomendasikan casing yang terbuat dari plastik, karbon, atau misalnya yang berlapis matte seperti karet dengan warna solid karena biasanya casing silikon sering mengalami masalah menguning. Nah, ini bukan menguning. Ini seperti menjadi buram pada titik ini entah kenapa. Awalnya ini bening. Saya memang ingin menekankan hal itu. Tapi kamu bisa lihat di bagian sudut-sudutnya di sini. Memang kalau dilihat dari sudut tertentu, warnanya agak kekuningan. Ini adalah sesuatu yang akan kamu lihat jika sering menggunakan casingmu. Casing yang satu ini sudah tergeletak di sini selama beberapa tahun. Jadi casing plastik seperti ini sama sekali tidak akan mengalami efek tersebut. Mereka akan punya masalah lain, misalnya permukaan yang lebih keras.
Yang satu ini punya semacam lapisan di atasnya, jadi memang plastik, tapi ada semacam lapisan aneh yang hampir seperti karet. Lapisan ini nantinya akan mulai mengelupas. Saya peringatkan sekarang, apapun yang kamu lakukan, lapisan ini pada akhirnya kemungkinan besar akan mulai mengelupas, terutama di sudut-sudutnya karena sering tergesek. Jadi, ini akan mulai memperlihatkan plastik asli yang ada di bawah lapisan itu. Tapi tetap saja, menurut saya lebih suka efek seperti ini daripada casing bening yang kelihatan kuning dan jelek. Itu hanya soal preferensi pribadi, dan saya merasa khususnya yang satu ini, warna birunya sangat cocok dengan iPhone ini. Jadi, begitu saja. Ngomong-ngomong, dengan semua itu, saya harap video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.